Karena ini ada 2 bernilai 1, maka dua-duanya kita geser 1, 2, 3. Sebelum digeser dan sesudah digeser. Yang hijau yang sesudah digeser. Jadi kalau ditulis A, kemudian geser ke kiri sebanyak 3 bit, maka diperoleh. Jadi begitu juga kalau ke kanan. Tinggal berapa kali, misalkan 2 kali, 2 bit, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang kemarin ya, yang harus kita setting itu pin register, DDR, sama port. Ya. Ada 3 ini. Kalau port B ini fungsinya apa kemarin? Masih ingat? Coba satu orang. Port B ini kita setting tujuannya apa? Untuk men-setting high low-nya. Ya, setting nilai high atau low. Kemudian DDR-B. DDR register DDR. Men-setting output dan inputnya. Ya, men-setting bit-bit ini sebagai input. Kalau pin B, ini hanya membaca nilai input gitu aja supaya. Jadi pin B ini membaca nilai input. Misalkan nanti kita pakai push button sebagai input. Nah, inputan dari push button itu akan dibaca atau disetting di sini. Prosesnya ya, bukan setting sebagai. Kalau setting sebagai tadi DDR-B. Tapi kalau membaca nilai itu dipakai pin B. Nanti saya terangkan. Oke, kita kemarin sampai di sini ya, DDR-B pakai shifting ini. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit dari sini aja. Nah, kita supaya lebih mudah pakai ini dulu, pakai yang satu aja dulu. Sebelum kita memprogram supaya lebih paham. Nah, misalkan satu aja dulu. Saya hapus dulu. Jadi 0. Nah, sekarang perhatikan di sini port B di setting 1 di bit keberapa? Port B. Bit keberapa? Tiga sama 5. Enggak, yang ini. Bit ke 0, 1, 2, 3. Bit ketiga. Jadi, kita tulis DDR dulu ya. DDR-B. Sama dengan DDR-B sama dengan B. Ya, sesuai 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini berarti men-setting berarti yang kita lihat apa yang belum ya? Pin out dari Arduino ya. Kita ganti menjadi D aja. D. Biar
Berarti kalau bit keempat 0, 1, 2, ketiga 0, 1, 2, 3 dari kanan 0, 1, 2, 3. Kita lihat DDRD, port D berarti kita lihat di pin out Arduino. Berarti di pin Arduino pin cari PD3. Berarti pin pin 3. Oke. Jadi ini yang pin Arduino, yang ini port bit yang kita maksud dari tadi ya. Ini port D kebetulan kita pakai bit keberapa kan? Bit ke 0, port D bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, dan bit ke 7, 8 bit. Kebetulan kita yang bernilai 1 di sini ya, PD3 ini. Berarti kita lihat di pin 3 di Arduino. Oke, berarti di rangkaian tadi kita cari pin 3. Nah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita udah setting pin 3 Arduino alias PD3, port D3 sebagai output. Kemudian kalau port D sama isinya ya. Ini fungsinya apa tadi? Setting nilai high dan low. Oke, sudah ya. Jadi nanti bernilai high dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan pakai bit shifting. Bit shifting yang kemarin. Berarti yang ini kita akan ganti menjadi kode shifting. Kita perhatikan ya, yang bernilai 1 kan bit ketiga. Berarti kalau kita shifting ke kiri dari paling kanan, berarti berapa kali bergeser? Ini berapa? 3, Pak. 3 ya. Berarti kita bisa tulis. Terus nilai yang bergeser kan 1. Berarti nilainya 1. Kemudian shifting kiri 3. Jadi sama ya, atas sama bawah ini sama arti. Yang ini sama, yang ini sama. Oke, begitu juga dengan yang port ini ya. Karena persis posisinya bitnya, berarti perintahnya juga sama, shiftingnya. Oke, sampai di sini silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya ketik. Oke, silakan boleh ditulis atau di screenshot. Kita akan
program Arduino kita bentar lagi. Oke. Bentar, saya nyalakan AC. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, biar gak tinggalan besok-besok. Jadi pemrograman kita ini namanya port manipulation. Tapi kalau pemrograman yang standar, Arduino, perintah-perintahnya bisa kalian lihat, googling banyak sekali. Contoh, yang untuk men-setting sebagai input atau output ya, setting bit sebagai input atau kita pakai yang function, atau fungsi bahasa Indonesia. Ini adalah subprogram, perhatikan ya. Subprogram yang dapat digunakan jadi maksudnya di program utama itu terdiri dari sub-subprogram. Nah, function ini adalah subprogramnya. Contoh, misalkan kita mau pakai men-setting yang tadi ya, kita copy aja. Nah, men-setting pin 3 Arduino sebagai output. Kalau menggunakan function yang disediakan Arduino, maka kita, ini kan yang tadi port manipulation, pemrograman port manipulation. Sekarang kita pakai function yang sudah dikasih sama mereka. Itu kalau mau setting sebagai output, maka kita menggunakan function pin huruf kecil, M-nya besar, pin mode. Sama dengan enggak sama pin mode dalam kurung pin, ini sintaksnya sebagai apa, input atau output, huruf besar. Jadi kalau kita mau men-setting, ini kan gampang dipahami, pin mode, ingat aja pin mode. Terus kita lihat pinnya di Arduino pin berapa, kita setting sebagai output. Berarti tadi pin berapa? Pin Arduino ya, kita lihat dalam pin 3. Berarti kita set pin 3 ini sebagai output. Maka kita menggunakan function tadi 3, ini diganti 3. Dan berarti ini udah men-setting pin 3 Arduino sebagai output. Kalau sebagai input, tinggal di ini aja, ganti output sama input huruf besar. Gitu aja ya, pin mode untuk men-setting input atau output. Pengganti dari DDR. Tapi kalau port, men-setting high or low, ada yang tahu? Kalau pakai function Arduino, ada yang tahu sintaksnya atau perintahnya?
Digital write. Yang gede W dalam kurung lagi. Nah, pin berapa lagi yang kita setting high or low? Sama ya. Dalam hal ini pin 3. Ini digital write. Ini high ya. Berarti menyalakan LED lah. Mengaktifkan high. Jadi kalau mematikan LED tinggal ini diganti low. Sedangkan kalau membaca data, fungsinya apa? Membaca data sensor misalkan. Pengganti dari pin D. Kira-kira apa? Fungsinya. Digital read. Nah, digital read. Jadi membaca. Gampang diingat. Ini write ini diganti read. Kalau write itu ini memprogram atau men-setting. Tapi kalau read ini cuma membaca. Kalau ini gimana tulisannya? Digital read apa? Ada yang tahu? Silakan. Googling nggak apa-apa. Digital read dalam kurung pinnya berapa? Pin berapa? Misalkan kalau pin 2 berarti tulis pin 2. Ya enggak? Pinnya doang, kayak gini. Iya, Pak. Oke, nanti kita buktikan. Oke, seperti itu. Apa namanya? Untuk pendahuluannya, sekarang kita akan coba. Sekarang kita akan coba. Nah, di dalam Arduino IDE itu kan ada 2 settingan utama. Ada void setup sama void loop. Nah, void setup sesuai namanya. Ini di dalam kurung awal ya. Jadi kita setting di sini. Void setup sesuai namanya, kita program-program yang kita atau perintah yang kita buat yang berkaitan dengan setup awal itu kita taruh di sini. Misalkan men-setting sebagai input output itu kan setup awal. Inisialisasi lah. Berarti yang tadi, yang ini pin mode ini kan setup awal. Ini kita taruh di dalam void setup. Kalian bisa lihat di Arduino IDE-nya, pasti ada void setup sama void loop di bawah. Void loop sesuai namanya juga, dia ngeloop terus atau looping sampai seterusnya. Nah, ini berguna untuk
melakukan proses yang kita mau lakukan, yang kita perintahkan. Misalkan ini digital write, digital write, digital read, itu kan proses yang terjadi secara terus-menerus, maka kita bisa taruh di sini. Kemudian nanti misalkan kita kasih delay, setelah nyala LED-nya kasih delay, tinggal ketik delay dalam kurung. Nah, dalam kurung ini standar defaultnya dalam milisekund. Berarti kalau 1 detik berapa nilai? 1000. Berarti ini delay. Kemudian kita matikan, berarti low. Kasih delay lagi. Nah, ini akan terjadi di dalam secara terus-menerus, di dalam looping ini. Nyala LED-nya, karena LED-nya terhubung ke pin 3. Ada jeda 1 detik, mati, 1 detik, nyala lagi, 1 detik, nyala. Jadi muter. Jadi program itu dibaca berurutan, terbaris. Oke, ini yang akan kita coba terlebih dahulu ya, yang dari function yang sudah disediakan oleh Arduino. Oke, silakan buat dibuka Arduino IDE-nya, kita program di sana. Nanti kita bandingkan antara pemrograman Arduino yang ini dengan pemrograman port manipulation. Oke, silakan dibuka Arduino IDE-nya. Kita buat yang baru ini. Oke, ini udah, kalau kita new file itu pasti defaultnya ada void setup dan void loop. Put your setup code here. Jadi taruh kode yang berkaitan dengan setup di sini. To run once, untuk dieksekusi sebanyak 1 kali. Jadi program itu mengeksekusi ini dulu, kemudian baru ke void. Nah, put your main code here. Kode utama di sini to run repeatedly, yang akan dieksekusi secara terus-menerus. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita sesuai dengan rangkaian kita yang tadi, kita pakai yang Arduino dulu ya, pemrograman Arduino biasa dulu. Berarti pin mode yang tadi ya. Pin mode, pin 3 ya, pin 3 sebagai output. Berarti 3 sama huruf besar output. Ya, berubah warna ya, ini orange, ini biru ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan nyalakan LED. Berarti digital write tadi ya, kita copy aja supaya cepat.
Oke, sudah selesai. Nah, tinggal kita compile. Kita coba compile. Lihat di sini, kalau error pasti ada yang warna merah di sini dan ada keterangan. Kalau berhasil, tulisannya done compiling. Nah, kita lihat ini sering-sering lihat ya. Lihat kalau besok membuat project, lihat yang kepake itu 924 byte dari 32.256 byte atau 32,256 kilobyte. Jadi space maksimum dari flash memory, ingat ya kemarin saya cerita, saya tahu bahwa tempat menyimpan program memori kita yang kita buat programnya itu di flash memory yang ini 32 kilobyte atau 32,256 byte. Nah, sekarang kita pakai sekian dari total 924, padahal cuma nyalakan LED, matikan LED, sudah terpakai 2%. 2%. 924 dari 32.000 sekian byte, itu adalah 2%. Kelihatan. Kemudian kita cari, biasanya nomor 3 dari bawah baris. .hex ini. Terus kita kopikan ke Proteus ke sini. Kita upload ceritanya program. Sini program file, oke. Kita run. Ya, jadi nyala 1 detik nanti ada seterusnya. Ya, silakan dicoba dulu. Kalau kesulitan langsung ditanyakan saja. Apakah sintaksnya atau apa? Programnya ini. Silakan dilihat. Misi Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Mas. Kalau kita ngubah programnya itu di-compile ulang nggak Pak itu? Ya, di-compile ulang. Kan program yang baru. Oh iya. Oke. Yang lain, silakan. Yang belum presensi, silakan presensi. Tolong dikopikan kembali kode presensi. Tapi kalau kalian menggunakan Arduino Uno asli, setelah dikompil kalian harus mengupload sini. Nah, sekarang saya nggak bisa upload karena belum terhubung Arduino. Kita coba ya. Nah, serial port not selected. Jadi
Jadi harus di-select dulu. Sini ya, serial portnya Arduino. Nah, ini nggak muncul port berapa. Kalau kita colokkan ke kabel datanya Arduino, silakan juga sebaiknya kalian beli ya, dari sekarang, dicoba real, jangan cuma simulasi kayak gitu. Tapi insya Allah kalau udah paham ini, realnya juga nggak akan jauh beda. Jadi kalau error pasti yang keluar warna kayak ini, warna merah atau orange. Oke, saya ingin tahu siapa yang mau coba dulu ya, silakan share screen. Kasih tahu ya kalau ada yang mau coba. Saya mau lihat sudah berhasil. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya share screen ya, Pak. Ya. Di zoom dikit. Ya. Oke. Berhasil ya. Sip. Yang lain, silakan. Ini apa Pak? Ya, silakan. Mas Ari ya, Mas Ari. Nah, pas. Oke. Oke, sip. Sudah berhasil Mas Ari. Mulai, silakan. Dua lagi sebelum kita coba yang port manipulation. Ini kan masih pakai fungsi yang ada di Arduino. Saya Pak, bisa Silakan, Pak. silakan Ahmad Andrian. Ini Pak. Tapi dua Pak. Belum muncul. Belum muncul Pak. Biasa, like. Ya, ini udah muncul. Oke, yang atas belum disetting. Oh, dua-duanya. Coba lihat program. Coba lihat Arduino IDE. Ini Pak, aku Pak. Oke. 35 high. Itu Ini salah tadi maksudnya. Pak. Ini tadi salah Pak. Coba Pak. Biar bisa ngurut dua-duanya gitu loh Pak. Tapi salah. Tapi ini di Nggak bisa. eksekusi. Nggak bisa Pak. Error di Arduino-nya Pak. Enggak, maksudku yang dieksekusi yang mana dong? Tadi yang ini Pak, aku Pak. Ini Pak. Oh. Oke. Digital write 3 high. Nyala yang pin 3, LED pin 3. Terus oke. Ya, bagus ya. Bisa berimprove sendiri. Ya Pak. Oke. Satu lagi sebelum kita coba yang port manipulation. Satu lagi, silakan. Izin mencoba Pak. Ya, silakan Mas Bima Sakti. Oh, S3 ini. Oke, menarik. Terus, oh, tiga-tiganya. Coba lihat program. Delay-nya beda-beda ya. Cek. Coba lihat. Saya sama ini nih Pak. 150 semua. Oh, 150. Oh ya. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang kita bandingkan dengan program menggunakan port manipulation.
Yang mana yang ini ya. Ada dua versi, yang versi bit shifting sama yang biasa. Nah, kita pakai yang biasa dulu ya. Berarti DDRD ini kita taruh di mana ya? Kita copy dulu. Kita taruh di mana? Ya, taruh di void setup atau void loop. DDRD. Setup ya. Oke, berarti ini karena kita nggak pakai, kita kasih slash 2 kali sebagai komen. Nah, masuk hitam. Ini berarti nggak kebaca. Biar kita nggak ngapus. Satunya lagi, mengaktifkan high, berarti ini ya, port D, dan low nanti. Low tinggal kasih 0 aja. Berarti yang kita ganti yang ini aja. Yang digital high berarti port D. Nah, ini kita kasih jadiin komen slash 2 kali. Terus yang ini kita ganti komen. Berarti supaya mati satunya ganti 0 ya. Oke. Nah, ini yang port manipulation. Ingat yang tadi besarnya byte-nya ini ya, perhatikan yang pakai function Arduino 924 byte-nya, ingat. Sekarang kita compile ya versi port manipulation, pasti lebih lebih sedikit ya memori yang dipakai. Kita buktikan 924 menjadi berapa? 646 ya, beda 300-an. 300-an byte. Oke, kita upload ke dalam Arduino. Silakan yang lain juga sambil dicoba. Ini kita ganti, delete dulu, Ctrl A, delete, ganti yang barusan. Oke, kita run. Nah, dengan fungsi yang sama ya, tentu lebih hemat memori pertama. Jadi kelebihan port manipulation itu di samping menghemat memori juga lebih cepat. Ini akan terlihat kalau kita membuat sistem dengan respon cepat. Misalkan balancing robot. Balancing robot kan harus responnya cepat. Misalkan mau jatuh ke kiri harus diseimbangkan lagi. Nah, itu cocoknya pakai port manipulation. Pokoknya sistem-sistem yang butuh akurasi tinggi dan respon cepat. Perhatikan ya kalimat saya. Jadi suatu saat kalau kalian mungkin ya membuat produk menggunakan microcontroller, mau jualan gitu, pakailah port manipulation supaya hasilnya lebih jauh lebih bagus, akurasi tinggi, lebih cepat, dan memori lebih hemat. Itu kelebihan. Memang lebih capek mikirnya ya karena 0101, tapi saya akan ajarkan yang lebih simpel lagi cara pemahamannya. Pakai bit shifting. Oke, itu kelebihan dari port manipulation. Oke, silakan share screen lagi ya, yang sudah berhasil pakai port manipulation. Yang tadi mau ngembangin juga lebih bagus ya. Misalkan pakai dual LED, tapi pakai port manipulation. Silakan. Yang mau nanya silakan, jangan diam saja.
Oke, ada yang sudah berhasil yang port manipulation. Oh, programnya kita lihat. Jadi yang ada slash-slashnya ini tidak dibaca oleh Arduino ya. Oke. Waktunya terus jalan ya, sampai 8.40 ini. Oke, satu lagi ya. Untuk menghemat waktu. Yang input yang belum. Ya, yang input. Nah, ini digital. Sekarang kita akan tambahkan digital read. Sekarang yang versi Arduino lagi ya, pemrograman menggunakan function Arduino. Digital read ya. Misalkan kita tambahkan push button di rangkaian kita. Yang port manipulation udah bisa nggak punya? Udah ya, oke. Sekarang kita tambahkan push button. Soalnya kalau gini kan otomatis. Bagaimana kalau kita pas pencet push button baru nyala kan? Makanya saya kasih push button sediakan push button. Nah, kira-kira push button ini kan butuh pin juga ya, pin sebagai input dalam hal ini. Tadi kan pin sebagai output pin 3. Misalkan push button butuh pin juga untuk memerintahkan Arduino. Berarti kita hubungkan juga ya ke salah satu pin, misalkan pin 2. Nah, kira-kira ini terhubung kemana sisanya? Ada yang tahu? Rangkaian elektronika harus tahu. Sisanya kemana, terhubung kemana? Untuk semester ini, untuk mata kuliah praktikum yang ini, yang pada sini saya belum ada asdos ya, jadi mungkin besok kalau ngajar lagi baru punya asdos dari kalian. Jadi tolong dipelajari yang serius, nanti yang menonjol kalau saya ngajar semester besok saya akan jadiin asdos insya Allah, biar ada yang bantu. Jadi materi-materi saya bisa jelaskan dengan baik, kemudian bisa memprogram dengan baik, bisa jadi asdos. Oke, ini terhubung ke sini ya, ke ground soalnya. Jangan hubungkan ke sini. Oke, kita berarti ada tambahan pin 2. Ini digital read ya berarti kalau di tadi ya. Nih. Kebetulan
pas ya nama pinnya pin 2. Kita copy. Nah, kita kembalikan ke pin mode yang versi function Arduino. Yang ini yang kita commit slash. Berarti di mana posisi digital read-nya? Ada yang tahu nggak? Di void setup atau void loop dulu? Di mana? Belum sini berarti ya. Nah, kalau kayak gini berarti digital read 2. Kalau dibaca gini ya. Maka kita perlu tambahkan if else supaya jika apa maka nyala, jika apa ya kan? Maka kita tambahkan if ya, if else. Berarti if dalam kurung apa? Oh, setelah baca, setelah baca, if jika 2-nya low, tekan, maka digital write. Kalau ada if berarti ada else. Oke, dipahami dulu. Ini kenapa sama dengannya 2? Karena ini kondisi ya, logika, boolean. Oke, silakan dibuat. Nah, ini berarti harus ini ya, harus ada kurungnya juga. If else itu harus. If ini tidak pakai, ini ganti kurung awal. Karena di dalam dia punya loop sendiri. Jika ini, maka ini. Else berarti punya loop sendiri ya. Ya benar. Nah ini berarti ini loopnya yang if, sedangkan yang else punya sendiri ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi pertama dia baca. Kemudian berarti apa yang belum ini? Digital 2 ini belum belum di inisialisasi ya, pin 2. Berarti apa yang belum? Kan 2 pin yang dipakai. Ini baru 1 pin yang diinisialisasi atau disetting sebagai. Berarti tambahkan ya, pin mode. Nah, pin 2 ini sebagai apa sekarang? Input. Input ya. Baru ini bisa
terdeteksi karena udah diinisialisasi atau udah didefinisikan PIN 2 ini sebagai apa. Oke, digital read 2, kemudian jika 2 bla bla bla, udah. Oke. Sekarang kita coba ya. Nah, dan compiling 1004 byte. 1004 byte. Nah, kita coba ya, kalau ditekan harusnya nyala. Sampai nyala. Oke, ada yang nyala. Kita cek program. Nyambungan kabelnya itu mungkin kayaknya Pak. Kenapa kabel? Kenapa kabelnya masih? Itu kan sesudah LED tapi ya. Harusnya kan sebelum Pak. Ini, Iya Pak. memang bedanya. Coba kita sini. Yakin ini? Enggak, bukan itu. Yang benar tadi. Programnya. Nah, gini. Sebenarnya kalau kita bikin program yang aman dari error, itu kita pakai ini, kita deklarasikan dulu. Misalkan PIN 3 ini kita namakan apa, ya, deklarasi. Kita namakan tepatnya. Contoh ya. Kita namakan. Nah, misalkan kita taruh di atas void setup deklarasi ya, aja. Karena ini PIN biasa, maka kita kasih konstanta integer ya. Ini kan masih digital, integer bilangan bulat. Kita namakan, misalkan PIN 3 ini kita namakan output LED atau LED pin gitu aja. LED pin, besok kalau bikin program sebaiknya seperti itu. LED pin sama dengan 3. Kemudian yang ini pin 2 ini kan input, berarti misalkan push button pin atau button biar lebih simple. Ini pin 2 ya. Oke, berarti yang 3 ini diganti dengan apa? Diganti dengan LED pin. LED pin. Program yang umum kita lihat. Ini yang 3. Saya bisa pakai apa?
find all, replace itu kayak di Word gitu, tapi biar kelihatan aja. Besok kalau sudah expert. Oke, kemudian push button ini, button pin, ganti yang dua. Ini namanya deklarasi. Kemudian untuk yang push button ini, kan ini jika button sendiri berarti harus punya ini sendiri ya, punya nama sendiri. Kalau ini kan pinnya, button itu harus punya nama. Kenapa? Karena untuk posisi. Misalkan ini kan button pin ya. Jika button sama dengan yang beda ini, atau push aja, biar beda, biar nggak bingung. Push sama dengan low. Ini kan pin yang dibaca. Nah, kondisi itu push sendiri. Kita tekan sama nggak tekan. Paham nggak sampai di sini? Berarti ini push sama dengan baru benar. Oke, ini bisa dideklarasikan langsung di sini pushnya. Push sama dengan digital read. Nah, ini pin sendiri ya, pin 2. Kemudian yang ini push jika low maka high dan seterusnya. Oke, itu ya. Coba kita coba dulu. (1078 byte). Banyak. Ini langsung nyala, coba. Coba lihat programnya lagi. If integer, ini baca dulu, push button pin, oke. Jika push slow, digital write. Jadi proses bacanya ini, pertama baca input 2 ini. Oke, kemudian jika pushnya low, maka high ya. Kemudian jika else, jika high berarti ya, maka LED pin-nya low. Nggak ada yang salah sih. Mana tadi? Ya, coba dicek nih.
Kenapa siapa pakai delay ya? Kita hapus delaynya, mungkin gara-gara delay. Kenapa dihapus delaynya tahu? Saya lupa. Ada yang tahu nggak kenapa saya hapus delay? Kita kan langsung ini ya, klik ya, seberapa lama kita push button, ya itu ya. Coba kita coba tahu gara-gara itu ya, karena ngedelay tanpa waktu yang oke. Masih kok nyala langsung. Push button input digital read. Jika push low maka high. Coba dilihat programnya, langkah-langkahnya. Mungkin tadi pas di Proteus, pas mulai di run, pas buttonnya langsung bernyala, Pak. Jadi nyala. Gimana? Push buttonnya? Langsung bernilai low. Jadi walaupun kebuka, buttonnya itu nyala lampu. Coba kita lihat. Berarti ini high maksudnya. Ini. Itunya bener low ya. Nah pas di Proteusnya tuh, pas pertama di run tuh, udah langsung bernilai low di pin 2-nya. Kalau pin yang lain? Kan kalau pin 2-nya bernyala, lampunya nyala. Ya, kita kan mau merubah ini ya. Push button supaya ini loh, supaya pas kita tekan baru LED-nya high gitu.
Nah, baru nanti setelah dilepas, baru low. Oke, ada yang lain? Coba dicoba, Mas. Siapa Mas Muas? Silakan. Coba pakai pull up ya. Pull up. Input pull up. Delapan 92 byte. Oh ya, pakai pull up. Oke, jadi ini ya, jelasin kenapa pull up. Nah ini ya, bukan input biasa, tapi input pull up. Jadi di dalam register itu, di dalam pin, setiap pin, itu
ada dua tipe inputan ya. Secara umum input dan input pull up. Maksudnya input pull up. Jadi di kemarin di setiap pin itu kita masukin itu di dalamnya ada resistor, punya resistor di masing-masing. Nah itu yang kita aktifkan resistor pull up namanya. Tak share yang kemarin ada di datasheet kemarin. Nah ini tampilan setiap pin I/O pin equivalent skematiknya. Jadi di dalamnya itu ada RPU pull up. Jadi kalau kita mau inputkan untuk mengaktifkan ini, kita pakai input pull up tadi ya, underscore pull up. Oke. Oke, silakan dicoba dulu yang ini. Nanti kita akan bandingkan dengan port manipulation. Silakan. Dan satu lagi, apakah bisa dikombin antara program Arduino biasa atau menggunakan function dengan port manipulation? Bisa ya, pinter-pinternya kita. Jadi besok kalau kita sudah mau menginstal mau membuat program, itu misalkan programnya gede banget ini pakai function biasa, misalkan masih bisa ditolerir lah kecepatannya masih oke. Tapi memorinya berlebihan ya udah penuh full memori, kamu bisa edit ya, misalkan pen mode ganti DDR-P gitu dan seterusnya. Itu nanti lihat run lagi berkurang sekian sampai cukup. Jadi sebenarnya trade off artinya tergantung pasnya bagaimana. Kalau sekedar menyalakan LED, ngapain ribet-ribet pakai port manipulation misalnya. Tapi nanti kalau butuh memori yang safe, kemudian respon yang tinggi dan akurasi tinggi, maka mau nggak mau sebaiknya menggunakan pemrograman port manipulation. Misal kita bahas. Oke, ini dicoba dulu, silakan. Tinggal 7 menit.
Oke, ada yang sudah bisa? Oke, silakan nanti dicoba. Sekarang kita pakai yang chord manipulation. Berarti ini penting nggak kalau pakai chord manipulation? Harus ada atau dihapus? Ayo. Dibiarin atau dihapus kalau pakai chord manipulation? Gimana? Kan kita langsung lewat DDRD, berarti ini nggak perlu ya. Nah, sekarang ini kita ganti. Ini kan udah ya, pakai yang ini. Kemudian untuk yang ini diganti apa kira-kira? Kan sebagai input nilainya berapa? DDRD-nya, kalau output kan 1, kalau input berarti ini udah cukup ya, ini udah mewakili. Kan pin 2-nya 0,1. Nah, pin 2-nya di sini ya kan? 0. Nah, berarti ini enggak perlu. Nah, ini udah mencakup input dan output. Oke, sekarang ke sini. Kita biarin pakai digital read dulu. Yang ini kita kembalikan ke kemudian kita lihat perbandingan memorinya yang dipakai. Nah, di sini pentingnya adalah bit shifting. Saya jelasin dulu bit shifting. Kalau kayak gini nanti apa namanya? Karena udah dipakai untuk di register DDRD. Kemudian nanti kalau apa pas di push atau ditekan push buttonnya, maka kadang tidak mau kembali ke apa namanya low ya, apa nggak kembali mati ya.